Oke, alhamdulillah, tak terasa 79 tahun sudah ya Bu, kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi kita berbahagia, di satu sisi kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di Gaza, Palestina sana juga mendapatkan kemerdekaannya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, langsung saja. Hari ini tema kita adalah berdamai dengan takdir Allah. Ada yang belum berdamai dengan takdir Allah? Banyak Ibu. Ada nggak yang mengatakan begini, kenapa harus saya mengalami ini semua ya Allah? Ada nggak? Bukannya saya udah sholat ya Allah, udah jadi orang baik. Ada nggak Bu yang begitu? Bukannya udah ngaji, bukannya udah belajar agama, tapi kok makin dekat kepadamu, kok ujiannya nggak selesai-selesai ya Allah? Atau kadang-kadang kita bilang, engkau tuh maunya apa sih ya Allah? Nggak cukup ujian yang kemarin, masih ada ujian-ujian berikutnya. Salah saya apa sih? Dosa saya apa sih? Atau ada yang mengatakan, ya Allah jahat banget sih, kok begini banget kehidupan saya, nggak adil banget sih ya Allah. Ada nggak yang begitu Ibu sekalian? Ada yang marah-marah dengan takdir Allah. Kok belum kelar satu ujian, datang lagi ujian berikutnya, engkau tuh maunya apa sih ya Allah? Ada yang begitu nggak? Ada yang marah nggak sama Allah sehingga meninggalkan Allah? Ya udah, kalau gitu udah sholat masih berat ujiannya, ya udah sekalian aja nggak usah sholat. Ada yang begitu Ibu sekalian? Ada yang akhirnya pergi meninggalkan Allah Subhanahu wa taala karena marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Sebelum saya mulai Ibu sekalian dengan takdir yang kadang-kadang kita rasa enggak enak, semua takdir itu baik atau ada yang buruk sekali buat kita? Baik. Semua takdir itu adalah baik. Takdir buruk itu hanya karena kita memahaminya itu buruk. Padahal semua takdir adalah baik. Sebelum saya menyampaikan banyak hal mengenai memahami takdir, beriman kepada takdir, saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk sejenak kembali merenung. Lihat kawan-kawan kita yang ada di Gaza, Palestina sana. Perangnya masih terus berkecamuk sampai hari ini, tapi kenapa sekarang beritanya jadi semakin gak viral seperti pertama-tama? Harusnya kita terus menyuarakan itu. Coba lihat teman-teman kita di Gaza, Palestina sana, para ibu yang kehilangan anaknya. Banyak kan ibu-ibu yang memegang jasad anaknya kan? Pernah lihat dalam video itu mereka marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah nggak lihat? Kok begini sih hidup saya? Engkau tuh maunya apa sih? Bukannya saya udah ngafalin Quran, bukannya saya udah ngaji, bukannya saya udah sholat. Pernah nggak lihat di antara semua video-video yang berseliweran di sosial media ibu-ibu sekalian, orang-orang Gaza itu marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak pernah kan? Apa yang ibu lihat dalam video itu? Nangis, sebagai manusia biasa nangis. Kemudian mereka mengatakan apa? Oh Masya Allah, apa yang mereka bilang? Ya Allah, ada satu video yang mereka katakan, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Engkau ambil anakku, ambil, Alhamdulillah, ya Allah, Engkau ambil rumahku, ambil, Alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagimu untuk semua keadaan, ambil ya Allah, Alhamdulillah, Engkau ambil rumahku, tanah airku, semuanya ambil ya Allah, apa yang Engkau mau, aku mau ya Allah. Pernah nggak lihat video itu? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, saya ingin menyampaikan surat duha awalan ya, sebelum saya menyampaikan banyak hal bagaimana kadang-kadang takdir itu nggak enak banget ya ibu sekalian. Kalau boleh milih sih pengennya sehat, kalau boleh milih sih pengennya nggak ada utang, kalau boleh milih sih pengennya suami yang baik, kalau boleh milih sih inginnya yang belum punya anak, yang belum punya jodoh dapat jodoh. Kayaknya hidup kok berat banget ya. Memang setiap orang punya ujiannya masing-masing. Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin." Allah pasti menguji, hai sayang. Allah pasti menguji ya, manusia-manusia ini minal khauf. Kadang-kadang Allah uji dengan takut. Ibu-ibu pernah takut dalam kehidupan? Saya pernah rasakan takut ketika anak saya lahir nggak nangis, nggak bergerak di NICU 2 minggu. Kemudian belasan dokter mendatangi saya dan mengatakan anak ini ada masalah karena mungkin dia jantungnya bocor, kemudian otaknya harus di MRI, di bagian belakang sepertinya ada cacat tulang belakang, bagian darah sepertinya ada masalah leukemia dan sebagainya. 4 tahun yang lalu, anak saya keempat namanya Sulaiman. Saya rasa takut pada masa itu, walaupun alhamdulillah saat ini anak saya sehat, alhamdulillah. Saya pernah merasakan takut ketika saya lihat ibu saya serangan jantung dan berhenti napas, nggak berdetak jantungnya, dan koma juga 11 hari dengan ventilator. Saya rasa takut ketika corona kemarin, ibu sekalian, karena ada pesantren di mana ada ratusan anak hidup di sana.
semua keuangan dan sedekah tidak ada, sementara anak-anak harus terus belajar. Saya berpikir gimana cara mendapatkan uang ini secara pekerjaan, tidak ada pekerjaan pada masa itu, ada rasa takut. Masing-masing kita punya rasa takutnya masing-masing, betul Ibu sekalian. Allah katakan Allah pasti akan menguji dengan minal khauf, dengan ketakutan. Kadang-kadang kita juga lapar, kadang-kadang kita kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang kita cintai meninggal lebih dulu, kekurangan buah-buahan. Ada yang berkebun belum panen, atau ada yang berkeluarga belum punya anak dan sebagainya. Wabasyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu apa? Orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, segala sesuatu ini milik Engkau ya Allah dan akan kembali kepadamu. Ibu-ibu kenapa marah kalau dikasih ujian? Kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia, ada seorang yang kita cintai meninggal dunia, kadang-kadang kita marah. Harta kita habis, kadang-kadang kita marah. Segala sesuatu membuat kita marah. Kenapa? Karena kita merasa semua itu milik kita. Ibu nih ada mobil di depan. Ibu marah nggak kalau mobil di depan hilang? Ibu nggak marah karena itu bukan mobilnya ibu, ya nggak? Tapi kalau di depan itu mobilnya ibu, mobil itu hilang, ibu marah nggak? Marah. Kenapa? Karena satu, ibu ngerasa yang pertama bukan milik ibu, ya udah bukan punya saya, ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika ibu merasa itu milik ibu, apa yang hilang pasti ibu akan marah. Sama seperti dalam kehidupan ini. Kenapa kita bisa marah? Kenapa orang-orang di Gaza tadi tidak marah? Karena mereka orang-orang di Gaza tahu anaknya bukan punya dirinya, rumahnya bukan punya dia, hartanya bukan punya dia, bahkan dirinya sendiri bukan milik dia. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu Allah ambil, ya terima. Itu bukan punyamu, itu hanya dititipkan, dipinjamkan saja untukmu. Tukang parkir kalau diambil motor mobilnya tidak pernah marah. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan milik dia, hanya dititipi saja. Jadi kalau suatu waktu itu terjadi pada diri kita, ibu-ibu sekalian, apapun yang Allah ambil, jangan marah. Ada 4 tingkatan manusia ketika menghadapi ujian-ujian Allah. Pertama, dia akan marah. Kenapa dia marah? Karena dia merasa itu punya dia. Dia yang berhak memilikinya. Dia lupa hanya dipinjamkan. Dipinjamin aja. Ini badan juga bukan punya kita, ibu-ibu sekalian. Betul nggak? Suka-suka pemiliknya mau dibuat apa atau mau diambil kapan. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Anak kita, suami kita, apa siapa, harta, jabatan, apa segala sesuatu itu bukan punya kita. Nggak ada satupun yang milik kita. Jadi kalau pemiliknya mau ambil, ya udah. Kita bisa apa? Kita hanya dititipi saja. Kita seorang hamba yang tugasnya cuma menjalani aja apa yang sudah Allah takdirkan pada kita. Tingkatan kedua, kalau Allah berikan ujian kepada manusia, orang-orang itu sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan. Dia mampu teriak-teriak, dia mampu marah-marah, tapi dia tahan. Itu namanya sabar. Balasan sabar itu banyak di dalam surga. Salah satunya surah Az-Zumar ayat 10. Balasan sabar adalah pahala tiada batas. Jenis orang ketiga, ketika Allah berikan ujian kepada dirinya, dia ridha. Ibu tahu apa ridha? Nggak ada rasa sakit sama sekali. Nggak ada rasa sakit. Terserah ya Allah. Terserah Engkau. Apapun yang Engkau berikan padaku, aku terima ya Allah. Terserah Engkau wahai Allah. Hanya saja berikan aku punggung yang kuat untuk bisa menjalaninya wahai Allah. Itu ridha, nggak ada rasa sakit. Mau Allah buat apapun kepada dirinya, nggak ada rasa sakit, karena dia tahu semua takdir adalah baik dan semua yang terjadi pada dirinya sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum penciptaan diri kita, Allah sudah takdirkan engkau akan disakiti jam segini hari ini, engkau akan mengalami ini hari ini jam segini. Betul Bapak sekalian? Ridha. Tugas kita menjalani aja, nggak ada rasa sakit sama sekali. Tingkatan tertinggi ketika orang-orang diberikan ujian adalah bersyukur. Bisa nggak ibu-ibu sekalian bersyukur? Susah ya bu? Dalam keadaan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa bilang alhamdulillah. Lihat nggak ibu tadi bilang apa? Engkau ambil anakku ya Allah, alhamdulillah. Engkau ambil rumahku ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Engkau ambil semuanya, alhamdulillah. Bahkan kalau semuanya belum cukup, engkau ambil yang lain-lain, alhamdulillah ya Allah. Ambil ya Allah. Apa yang engkau mau, aku mau. Itu kalimat beliau tadi. Tingkatan tertinggi seseorang ketika dalam keadaan bersedih sekalipun dia ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Lewat hal-hal seperti itulah kita jadi belajar sabar, jadi belajar tangguh, jadi belajar kuat, jadi belajar tawadhu, rendah hati. Betul nggak ibu-ibu semua? Saya teringat kami sampai hari ini masih punya program mengajar di penjara, Bu. Teman-teman di penjara mengatakan alhamdulillah,
Sudah 25 tahun saya di sini, kata beliau. Alhamdulillah. Kalau saya nggak di sini, mungkin saya masih sombong, petantang-petenteng di luar sana. Ketika saya berada di sini, saya merasa bahwa saya nggak ada apa-apanya. Saya bukan siapa-siapa. Alhamdulillah. Terima kasih pada Allah sudah di penjara, sudah berada di sini, kata beliau. Saya mengenal Allah justru di sini, kata beliau. Justru kalau di luar hiruk pikuk dunia, justru nggak kenal Allah. Justru pada saat dalam keadaan susah lah saya mengenal Allah. Alhamdulillah. Banyaklah Bu. Kalau kita renungi, alhamdulillah ujung-ujungnya. Betul nggak Ibu sekalian? Maka saya bacakan surah Ad-Duha untuk kita semua. Atau kita mau baca bareng-bareng Ibu sekalian. Nanti kemudian saya akan sampaikan bagaimana setiap masalah yang kita lalui, ujung-ujungnya selesai juga kok. Nggak ada masalah yang nggak selesai. Di surah Ad-Duha diterangkan semua masalah yang kau alami pasti selesai juga. Tapi setelah itu datang ujian baru lagi, jadi siap-siap. Kita baca surah Ad-Duha bareng-bareng, boleh Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu sering kan baca surah Ad-Duha? Masya Allah, ini termasuk salah satu ayat favorit saya. Kenapa? Karena di dalam surah Ad-Duha ini Allah menerangkan bagaimanapun kesulitan yang Allah berikan padamu, selalu pasti ada jalan keluarnya. Ibu-ibu lihat dalam surah Ad-Duha ayat ke-3. Di situ ada kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian kepada kita, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau tidak melaluinya seorang diri. Wahai diri dan kita semua. Ibu-ibu, kalau saya bicara ini saya lagi nasihat diri saya sendiri ya Bu. Kadang-kadang saya ini lemah juga, manusia biasa. Jadi saya bicara, saya lagi nasihat diri sendiri. Kalau engkau sedang mengalami satu musibah, kata Allah, apa dalam surah Ad-Duha ayat 3? Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Engkau tidak pernah sendiri. Nggak usah takut, nggak usah merasa lemah, karena Allah tidak pernah meninggalkan dirimu. Allah terus bersama dirimu. Allah melihat air matamu, Allah lihat kesusahanmu, Allah lihat sakitmu. Allah terus bersama dengan dirimu. Dan kata Allah, dan Allah tidak pula membencimu. Allah berikan kita ujian-ujian bukan karena Allah benci kita. Justru kebalikannya, Allah memberikan ujian-ujian karena Allah sayang pada kita. Kenapa sayang? Karena Allah rindu ingin dengar rintihan lagi kayak dulu. Kalau dikasih kaya lupa sholat malam, dikasih sehat lupa sholat malam, dikasih jabatan yang bagus, hidup yang bahagia lupa untuk doa dengan khusyuk. Giliran dikasih sedih baru nangis-nangis lagi kan. Kadang-kadang Allah rindu dengan tangisan-tangisan itu. Makanya karena udah lama gak nangis sama Allah, udah lama gak khusyuk sholatnya, udah lama gak sungguh-sungguh minta sepenuh hati pada Allah, Allah kasih ujian-ujian lagi supaya kembali lagi sama Allah. Jadi Allah katakan, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Allah tidak pernah meninggalkan kita, kita yang ninggalin Allah. Allah nggak pernah benci kita. Jadi jangan pernah sekali-kali kita bilang, kenapa sih Allah nggak adil banget? Justru Allah ingin yang terbaik buat kita. Kemudian ibu-ibu semua, lihat lagi di dalam surah Ad-Duha ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ad-Duha ayat 6, ayat 7, ayat 8. Kata Allah, alam yajrika yatiman fa'awa. Surah Ad-Duha ayat 6. Apa kata Allah? Allah sebenarnya menyampaikan mengenai Nabi Muhammad SAW, namun bisa juga untuk diri kita semuanya tentu saja. Kata Allah, bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang yatim, lalu Allah melindungimu? Atau mungkin dalam kehidupan kita yang sekarang, bukankah
engkau ini dalam keadaan yang sendiri, dalam keadaan yang takut, tapi Allah ujung-ujungnya melindungimu kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah ya Muhammad, Allah mendapatimu sebagai seorang yang yatim, namun kau tidak sendirian karena Allah melindungimu. Sama seperti kita, kadang-kadang kita dalam kehidupan yang yatim, dalam kehidupan yang sendiri, yang takut akan segala sesuatu, kata Allah, tapi Allah melindungimu kan? Kau tidak sendirian kan berjalan di atas muka bumi ini? Allah terus bersama dengan dirimu. Kemudian Allah katakan dalam surat Duha ayat 7, wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Kadang-kadang dalam kehidupan kita bingung. Kalau saya boleh curhat sedikit Bu, saya sering bilang sama Allah, ya Allah, saya harus gimana? Pernah nggak bilang gitu? Saya mesti gimana ya Allah? Tolong kasih petunjuk, gimana? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, sering sekali dalam kehidupan saya, kalau saya boleh jujur pada ibu-ibu sekalian, perkataan yang sering saya bilang sama Allah, ya Allah, saya harus gimana? Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Saya bingung, saya nggak tahu, saya hilang arah. Kata Allah, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Allah memberikan petunjuk. Coba ibu-ibu ingat-ingat lagi, puluhan tahun ibu-ibu hidup, pernah nggak rasa bingung, saya mesti gimana, saya harus ngapain, apa keputusan yang harus saya ambil ya Allah? Tapi Allah selalu memberikan petunjuk kepada diri kita. Betul ibu-ibu sekalian? Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Duha ayat ke-8, wajadaka 'ailan fa'aghna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kurang, lalu dia memberikan kecukupan. Engkau merasa kekurangan dalam hal ini, dalam hal itu, tapi ujung-ujungnya Allah memberikan engkau kecukupan. Engkau masih bisa hidup dan meneruskan hidup sampai hari ini. Betul ibu-ibu sekalian? Jadi nggak ada yang namanya mengeluh terus-menerus. Nabi Ayub alaihissalam, ujiannya dahsyat. Kita jangan bilang, ya itu Nabi. Tadi di awal saya sudah kasih contoh manusia biasa di zaman sekarang, ibu sekalian. Ya, teman-teman kita di Gaza. Sekarang kita pindah sedikit Nabi Ayub alaihissalam. Kisahnya ada dalam surah Al-Anbiya 83-84. Ibu lihat di sana. Nabi Ayub alaihissalam puluhan tahun bahagia, anaknya banyak, kaya raya, sehat, kaum-kaum mencintainya. Namun ingat, kehidupan tidak melulu di atas. Roda itu ada di atas, kadang-kadang di bawah. Pada saat roda itu berputar di bawah, Nabi Ayub alaihissalam merasakan kehilangan semuanya. Kesehatannya hilang. Beliau mendapati dirinya memiliki penyakit kulit yang sangat parah sehingga ulat-ulat menggerogoti badannya. Dalam waktu yang bersamaan anaknya terkena musibah, 12 anaknya meninggal dunia. Dalam waktu yang bersamaan hartanya habis, tanaman-tanaman terbakar, kemudian hewan piaraan, hewan-hewan ternak semuanya mati mendadak, tidak ada harta sama sekali. Kaum semuanya meninggalkannya karena takut akan penyakit tersebut. Ujiannya bertubi-tubi, sama seperti ibu sekalian atau seperti saya. Kok belum kelar satu ujian, datang lagi ya ujian berikutnya. Pernah nggak begitu ibu sekalian? Nabi Ayub alaihissalam ujiannya bertubi-tubi. Tapi Nabi Ayub alaihissalam berkata dalam surah Al-Anbiya 83, Anni masaniyad durru anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit, Engkau lah yang maha pengasih dari semua pengasih, Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang. Artinya apa? Ya Allah, saya sakit, saya sedih, ya Allah, saya terluka, ya Allah, tapi Engkau lah yang tetap maha penyayang dari semua penyayang. Artinya apa? Tetap husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang paling menyayangi dirimu dibandingkan dengan yang lain-lain. Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang, Engkau lah yang maha pengasih dari semua pengasih, ya Allah. Hanya saja aku seorang hamba, boleh kan ngadu, ya Allah, aku tuh lemah, aku tuh capek, ya Allah, aku nggak tahu harus gimana, aku bingung, ya Allah, aku takut, ya Allah. Ibu pernah nggak bilang sama Allah, ya Allah, saya takut, ya Allah, saya mesti gimana, ya Allah? Itu kalimat yang saya ucapkan waktu ibu saya nggak bernafas. Saya mesti gimana, ya Allah? Itu yang saya ucapkan ketika ibu saya koma 11 hari pakai ventilator. Kata dokter, harapan hidup kecil. Saya katakan, saya takut, ya Allah, saya harus gimana, ya Allah? Sama seperti ibu semua punya kejadiannya masing-masing. Kadang-kadang ibu bilang sama Allah, ya Allah, saya takut. Boleh. Seorang hamba mengadu kelemahannya pada Tuhannya, boleh, ya Allah, saya capek, ya Allah, saya lemah, ya Allah, saya takut, ya Allah, saya nggak berdaya, ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, ya Allah. Boleh ngadu sama Tuhanmu yang maha kuat, mengadukan segala macam kelemahanmu. Tapi kemudian Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang. Artinya, ya Allah, aku tahu Engkau memberikan ujian ini padaku karena Engkau sayang padaku, ya Allah. Kadang-kadang kita tanya, maksudmu apa sih, ya Allah? Ini semua tuh maksudnya apa, ya Allah? Kita belum bisa menangkap maksudnya hari itu juga, betul ya ibu sekalian ya? Kita baru bisa menangkap maksudnya mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Tapi selalu ingat, Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang. Terima kasih ya Allah, dikasih ujian kehilangan. Dengan ini aku belajar bahwa tidak ada yang abadi, bahwa semuanya milikmu kembali kepadamu, dan jangan terlalu mencintai berlebihan. Makasih ya Allah, dikasih ujian pengkhianatan, jadinya tahu bahwa selama ini terlalu cintanya sama makhluk,
Sehingga makhluk itu mungkin saja berpotensi menyakiti diriku. Harusnya cintaku yang penuh ini kepadamu ya Allah, selama ini terlalu cinta pada makhluk misalnya. Ibu sekalian, kadang-kadang kalau terlalu cinta pada makhluk, orang yang kita cintai itu yang paling bisa menyakiti diri kita. Makanya Rasul katakan jangan terlalu cinta, cintanya sewajarnya aja. Karena kalau kau terlalu cinta, engkau akan benci satu hari nanti. Engkau terlalu cinta, sampai-sampai cinta pada makhluk lebih utama dibandingkan cinta kepada Allah, siap-siap ujian pun datang dari yang paling kau cintai itu, teman-teman.